Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau hari ini semuanya baik-baik saja. Semuanya hadir ya? Hadir. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini pembelajaran kita tujuannya yang pertama, diharapkan kalian semua mampu menganalisis organ gerak dan fungsinya pada hewan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian semua setelah pembelajaran ini mampu membuat model sederhana alat gerak pada hewan dengan benar. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian semua mampu merangkum informasi yang didapatkan mengenai ide pokok paragraf secara mandiri. Kemudian selanjutnya, diharapkan pula kalian mampu menemukan ide pokok paragraf dalam teks bacaan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, kalian diharapkan nanti mampu menentukan ide pokok paragraf dalam teks bacaan dengan tepat. Kemudian diharapkan pula kalian nanti mampu membandingkan jenis gambar ilustrasi dengan benar. Dan selanjutnya kalian juga diharapkan nanti mampu membuat gambar ilustrasi dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Semuanya sudah siap? Ya. Selanjutnya mari kita lihat di layar yang telah Bapak sediakan. Pertama, coba amati. Ini ada gambar apa? Kelinci. Ya, kelinci ya. Kelinci dan telinganya juga panjang. Kelinci hidupnya di mana? Dan Makannya apa? rumput. Rumput. Semuanya pernah lihat kelinci? Benar. Ada yang punya? Ada. Tidak ada. Bapak juga nggak punya. Selanjutnya, coba lihat gambar yang kedua. Gambar apa ini? Cacing. Cacing. Cacing hidupnya di mana? Tanah. Di tanah ya. Kemudian gambar yang ketiga kita lihat. Ini semua juga tahu gambar apa? Burung. Burung terbang, bisa terbang. Bisa. Kemudian yang keempat, kita lihat ada gambar apa? Cumi-cumi. Cumi. Cumi-cumi hidupnya di mana? Air. Di air. Ada lagi yang kelima. Ini gambar apa? Kepiting. Kepiting ya. Kepiting juga sama hidupnya di Air. baik. Berarti semuanya pernah melihat gambar atau pernah melihat hewan-hewan tersebut ya, karena bisa menyebutkan nama-nama hewan yang ada di gambar tadi. Baiklah, materi yang akan Bapak ajarkan sekarang tentang jenis-jenis hewan. Nah, jenis hewan itu dibagi dua. Pertama, ada yang disebut dengan vertebrata. Ya, ingat ya. Pertama ada vertebrata. Kemudian yang kedua ada avertebrata atau invertebrata. Nah, apa yang dimaksud dengan jenis vertebrata?
Dan yang bagaimana contoh hewannya? Nah, tadi sudah sekilas ada gambar-gambar hewan. Nah, ini lebih detail lagi. Contoh hewan vertebrata itu diantaranya ada apa tuh di situ? Nah, kemudian ada gambar apa lagi? Paus. Ada paus. Terus? Terus? Kodok atau si katak. Ya, itu contohnya. Dan lain-lain ada di situ gambarnya jelas ya. Tinggal dilihat aja. Kemudian contoh hewan avertebrata. Lihat di gambar ya. Ada apa aja? Terus? Cumi. Terus? Belut. Cacing. Terus? Siput. Kupu-kupu. Kepiting. Ya. Ada di sana semua. Tinggal dilihat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri hewan vertebrata. Tadi kita sudah melihat hewan apa aja yang termasuk kepada vertebrata. Cuma tadi kita hanya melihat nama hewan-hewannya saja, jenis hewan-hewannya saja ya. Tadi di contoh sudah ada apa aja tadi? Ada singa, ada ikan paus, ada ular, ada katak, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan vertebrata itu yang pertama, memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini yang pertama ya. Ciri yang pertama, memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, bernapas dengan paru-paru, kulit dan insang. Nah, ciri yang kedua, hewan yang termasuk vertebrata itu, ciri yang kedua yaitu mempunyai atau bernapas dengan paru-paru, kulit dan insang. Nanti jelaskan ya. Yang ketiga, ini memiliki kelenjar bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali. Kemudian yang keempat, memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kelima, alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus yang letaknya di sebelah vertebran dan di belakang. Kemudian yang keenam, berkulit epidermis atau bagian luar dan kulit endodermis atau bagian dalam. Yang ketujuh, alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Burung mah cuma satu ya, tidak berpasangan. Kalau yang lainnya berpasangan. Kemudian itu ciri-ciri vertebrata. Contohnya apa ciri-ciri vertebrata? Hewannya singa. Terus? Kuda. Terus? Kanguru. Terus? Katak. Buaya. Ini ciri-cirinya. Tinggal diingat aja ya. Ini Bapak tidak akan menjelaskan detail tentang ciri-ciri vertebrata. Yang penting sudah ada contohnya. Ya, dipahami aja ya, nanti dijelaskan lebih detail. Jadi contoh hewan yang termasuk vertebrata diantaranya ada singa, kuda, kanguru, katak, dan buaya. Ciri-cirinya yang ini. Nanti tinggal kita dipelajari lagi ya, dihafal, dipahami. Selanjutnya, ciri-ciri yang termasuk hewan avertebrata atau invertebrata. Pertama, tidak memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, tidak memiliki endoskeleton yang keras. Yang ketiga, ukuran tubuh kecil. Kemudian yang keempat, cenderung bergerak lamban. Kelima, tidak memiliki paru-paru. Keenam, bagian tubuh hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Nah, jadi gampang ciri-ciri avertebrata mah. Yang ke-4, 5, 6 ini lebih jelas lagi ya. Dari sini kan ukuran tubuh kecil, kemudian cenderung bergerak lamban, jadi jalannya tuh nggak cepat, lamban. Kemudian tidak memiliki paru-paru, bagian tubuh hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Jadi tidak punya kakinya, hanya kepala, dada, dan perut. Maksudnya
tubuhnya hanya ada 3 bagian. Contohnya siput. Tahu siput? Jalannya cepat atau lambat? Nah, kemudian ada nyamuk. Terus ada lagi ada lagi lihat ciri-ciri hewan vertebrata. Sampai sini dipahami? Paham? Baik, selanjutnya kita lihat video yang akan Bapak tayangkan. Silahkan nanti diamati. Di sana nanti ada hewan, ada berbagai macam hewan. Hewan mana yang masuk vertebrata, yang masuk avertebrata. Ya. Nanti perhatikan aja video berikut ini. Silahkan. Riri, cerita anak interaktif. Kisah kancil dan siput adu pintar. Akhir-akhir ini suasana di hutan begitu tenang. Tidak ada satupun hewan yang membuat kekacauan. Hal ini membuat kancil merasa sangat bosan. Perannya sebagai hewan cerdas yang mampu menyelesaikan segala masalah menjadi sedikit berkurang. Untuk mengusir rasa bosannya, kancil berlari dengan sangat kencang hingga ke puncak sebuah bukit yang sangat tinggi. Sesampainya di sana, kancil berdiri di tepi dan berteriak, "Akulah hewan yang paling cerdas di hutan ini." Kancil terus-menerus berteriak sampai rasa bosannya hilang. Setelah rasa bosannya hilang, kancil kembali pulang dengan hati gembira. Ia sengaja memilih jalan yang paling jauh melewati sawah milik Pak Tani. Tiba-tiba saja kancil dikejutkan oleh sebuah suara yang memanggilnya. Kancil menoleh ke sana kemari dan ternyata siputlah yang memanggilnya. Siput berkata bahwa ia tadi mendengar teriakan kancil dan siput bertanya, "Siapa yang menobatkan kamu sebagai hewan paling cerdas, kancil?" "Aku berani bertaruh bahwa aku lebih cerdas darimu. Untuk membuktikannya, aku menantangmu lomba lari." Mendengar tantangan dari siput, kancil hanya bisa tertawa. "Baiklah, aku terima tantanganmu," kata kancil. Hari berikutnya, siput dan kancil bersiap untuk lomba. Awalnya, kancil merasa heran pada si siput. Ini kan cuma lomba lari saja, tidak dibutuhkan kecerdasan apapun. Kenapa siput menantangnya? Bagaimana caranya ia bisa membuktikan bahwa ia lebih cerdas hanya dengan lomba lari? Sudahlah, kancil tidak mau pusing memikirkannya. Ia yakin ia akan menang dalam lomba ini. Di tengah perlombaan, kancil melihat sawah yang penuh dengan lucunya. Kancil pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan makan. Sambil makan, kancil berpikir, tidak apa-apa, aku istirahat sejenak. Toh, siput tidak akan bisa mengejarku. Aku sudah jauh berada di depannya. Merasa bahwa ia sudah jauh berlari, kemudian ia bisa teriak, "Hai siput, kamu sudah sampai mana?" Dan tiba-tiba saja ada suara siput dari arah depan yang menjawab pertanyaannya. "Aku sudah ada di depanmu, kancil. Kenapa kamu lama sekali?" Kancil sangat terkejut. Bagaimana mungkin siput sudah ada di depannya? Kancil berlari sangat kencang. Setiap kali ia berteriak memanggil siput, selalu saja siput sudah berada di depannya. Kali ini, kancil mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari. Setelah beberapa saat, kancil kembali berteriak, "Siput, kamu ada di mana?" Dan siput pun menjawab,
dalam siput berkata, "Aku tidak berlari kancil, tapi aku memanfaatkan kecerdikanku. Temanku kan banyak. Aku dan mereka berbaris di sepanjang jalan untuk menunggumu. Dan aku yakin kamu tidak akan bisa membedakan kami. Bagaimana kancil? Aku lebih cerdik darimu kan?" Dengan penjelasan siput, kancil hanya bisa tahu. Nasihat dari cerita ini adalah, kali ini kancil yang cerdik tenangnya. Ia telah dikalahkan oleh seekor siput karena kesombongannya sendiri. Nah kawan, jangan suka menyombongkan kelebihan kita pada orang lain ya. Sepandai apapun kita, masih ada yang lebih pandai lagi. Oke, sudah lihat videonya? Nah, di video tadi kita juga melihat ada beberapa hewan ya. Di antaranya ada yang masuk ke vertebrata dan avertebrata. Yang vertebrata di antaranya apa tadi yang di video? Kancil. Terus? Sudah. Yang masuk ke vertebrata? Siput. Ya, siput masuk ke vertebrata. Nah, di video tadi juga kita melihat ada pemandangan, ada gambar-gambar ya, ada corak warna macam-macam. Nah, kita akan membahas tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Jadi, corak gambar dalam cerita atau ilustrasi itu dibagi ada 4 macam. Pertama, ada yang disebut dengan corak realis. Nah, realis yang ini ya. Realis ini gambarnya itu asli, gambar pemandangan. Jadi asli gambar pemandangan gunung, terus gambar pohon-pohon. Jadi realis itu gambar yang asli apa adanya ya, yang ada di hutan atau di gunung atau gambar apalah, pokoknya asli. Yang kedua, ada yang dinamakan karikatur. Ini contohnya seperti ini. Gak butuh narkoba. Gak butuh narkoba, main bass aja. Itu gambar orang bergatar, tapi kepalanya gede. Ya, ada. Jadi gambar karikatur mau bebas. Jadi gambar yang sudah dikasih oleh kita, kreativitas kita. Misalkan kayak gini, kepalanya gede, ininya mau kecilnya supaya menarik. Nah, ini disebut corak karikatur. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kartun. Pernah lihat kartun? Kalau kartun semuanya pernah ya, ada di TV. Contohnya kartun apa? Di kartun Doraemon, terus SpongeBob ya, dan lain-lain. Nah, ini kartun mau udah paham semua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada dekoratif. Dekoratif ini setengah alami, setengah tidak. Jadi asli gambarnya nih, gambar burung ya, burung. Tapi kasih dekor lagi, dikasih kreativitas kita lagi. Misalkan ada apa yang belakangnya dikasih apa gitu ya. Enggak kayak yang ini, yang realis kan benar-benar asli, nggak ditambahin apa-apa. Kalau ini tetap dikasih tambah-tambahan ya. Nah, seperti ini corak gambar cerita atau ilustrasi. Ada dibagi 4 macam, ada realis, karikatur, kemudian kartun dan dekoratif. Ya. Dan sekilas saja nanti dipahami. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini Bapak sudah menyajikan teks bacaan ya. Judulnya Siput Bukanlah Hewan Lemah. Ya, bisa dilihat. Ini ada satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat yang disebut kalimat itu adalah gabungan dari kata-kata yang di akhirnya itu ada titik. Nah, kayak gini. Ini berarti satu kalimat. Mulai siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, ini satu kalimat. Terus satu kalimat lagi, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Berarti 2 kalimat. Kalimat ketiga, siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ini titik lagi. Berarti ada berapa kalimat? Ada 3 kali. Karena
kirinya ada 3 titik. Nah, paragraf yang satu ini berarti terdiri dari 3 kalimat. Nah, dari 3 kalimat ini, manakah yang termasuk ide pokok paragraf? Jadi, sebelum kita menentukan ide pokok paragraf, supaya kita tahu, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama itu kalimat yang bisa mewakili dari judul ini. Kan judul di atasnya siput bukanlah hewan lemah. Jadi kira-kira kalimat utamanya itu kalimat yang ke-1, ke-2, atau ke-3? Satu ini yang udah dikasih garis merah sama Bapak. Garis ke-1 yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, setelah ada kalimat utamanya, kita tentukan ide pokok paragrafnya itu yang mana. Dari kalimat ini lebih disingkat lagi, lebih diperjelas lagi. Nah, ide pokok paragrafnya itu siput hewan yang lamban menjijikan. Siput hewan yang lamban dan menjijikan. Jika seperti ini, inilah yang namanya ide pokok paragraf yang bawah ini. Siput hewan yang lamban dan menjijikan. Jadi tugas kita kali ini supaya kita memahami ide pokok paragraf. Caranya memahami ide pokok paragraf, dibaca dulu paragraf ini, kemudian kalimatnya dilihat ada berapa kalimat. Ini ada 3. Setelah dilihat kalimat-kalimatnya dibaca, cari dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama di paragraf ini ada kalimat pertama. Nah, kalimat pertama kita pisahkan dulu. Itu dari kalimat pertama ini, kalimat utama ini disimpulkan lagi, lebih disingkat lagi untuk dijadikan ide pokok paragraf. Jadi ide pokok paragrafnya yang di sini yaitu siput hewan yang lamban dan menjijikan. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, ini ada paragraf berikutnya. Ada yang berani baca? Tuh, siapa? Ya. Siapa yang mau baca? Ada nggak? Ya, baca bang. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan? Baiklah. Ini aturan, judulnya siput bukanlah lemah. Kira di sini ada apa kalimat? Ada? 2 atau 3? 2. Ya. Pertama, kedua, ya. Yang ketiga, oke. Kira-kira yang mana yang termasuk kalimat utama? Kalimat pertama yaitu sebenarnya memiliki kelebihan fisik. Ide pokok paragraf kira apa? Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Jadi sebelum kita menentukan ide pokok paragraf, tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Nah, kalimat utamanya yang pertama itu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalau sudah tahu kalimat utamanya, disingkat lagi, disebutkan lagi. Jadi ide pokoknya adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ya, ngerti ya sampai sini? Lanjut lagi nih, satu lagi ada contoh paragraf. Tinggal laki-laki baca, satu orang. Ajis, kamu baca. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian sepirahan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian yang pilihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Oke.
Baik, kita lihat yang mana termasuk kalimat utama. Ini termasuk makanya berarti ide pokok paragrafnya berada di kalimat utama, yaitu siput hewan yang itu ide pokok paragrafnya ya. Baik, sampai sini paham ya. Jadi kita sudah belajar materi dari IPA, SBDP dan bahasa Indonesia. Tadi di IPA kita paham tentang jenis-jenis hewan. Ada dua jenis, yaitu ada vertebrata dan avertebrata. Vertebrata diantaranya tadi apa? Kelinci, terus singa, terus kuda dan lain sebagainya ya. Avertebrata tadi contohnya apa? Siput, terus katak, terus bukan katak, siput, laba-laba, cacing dan lain sebagainya ya. Kemudian tentang corak warna juga kita mengenal ada karikatur, terus ada apa lagi? Terus dekoratif, terus realis. Bagus, berarti masih pada ingat. Dan terakhir kita bisa membahas tentang ide pokok paragraf. Jadi cara ide pokok paragraf menentukannya itu adalah pertama dibaca dulu dengan tuntas, kemudian tentukan kalimatnya ada berapa, setelah itu dicari kalimat utamanya yang mana, baru kalimat utama itu dijadikan ide pokok paragraf. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini sampai sini dulu. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.